Tapi apapun keputusannya yang mulia hakim itu, maka jangan sampai kita berbuat anarkis. Pemirsa seputar Purworejo dimanapun Anda berada, kali ini saya sedang berada di depan kantor Pengadilan Negeri Kabupaten Purworejo. Baru saja terjadi seremonial pembacaan putusan hasil dari upaya hukum kasasi kasus perkara dari Bapak Maksum, yaitu tentang sengketa lahan proyek Bendungan Bener itu sendiri. Dan hari ini saya sedang ditemani oleh salah satu anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purworejo, yaitu Bapak Anto SHSE, yang mana beliau dari awal gelar perkara dari kasus ini telah mendampingi bersama masyarakat bersama-sama. Dan tentu saya ingin cari tahu bagaimana hasil dari putusan kasasi itu sendiri. Bapak Anto, terkait dengan putusan kasasi itu menurut Bapak bagaimana? Jadi secara jelas tadi sudah saya bacakan hasil kasasi dari Mahkamah Agung, bahwa permohonan kasasi yang diajukan oleh para pihak itu ditolak oleh Mahkamah Agung, sehingga dapat disimpulkan putusan Pengadilan Negeri Purworejo atas sengketa tanah ganti rugi dampak benar-benar itu sudah benar seperti yang diputuskan oleh Pengadilan Negeri Purworejo. Sehingga putusan Pengadilan Negeri Purworejo akan diperkuat oleh putusan Mahkamah. Kalau dari Bapak Maksum sendiri kan ini merupakan kasasi dan merupakan upaya hukum terakhir. Berarti memang sudah tidak ada kesempatan lagi untuk pemohon mengajukan upaya hukum lagi, Pak? Ya, sebetulnya ada satu lagi ruang yang dapat mereka tempuh, yaitu melakukan PK atau pengajuan kembali. Tapi bahwa syarat mengajukan PK itu kan harus ada novum atau bukti baru. Bukti baru apa yang mau dijadikan alasan atau bahan kan sudah tidak ada, karena semua bukti-bukti atas sengketa lahan itu semuanya telah dibuka pada proses persidangan di Pengadilan Negeri Purworejo, sehingga boleh dikatakan hasil kasasi ini adalah putusan final, inkrah, dan mengikat bagi siapapun. Baik, kalau untuk konsekuensi dari putusan ini mungkin ada tidak pengaruhnya terhadap 153 kasus yang sedang dilakukan pemberkasan di Pengadilan Negeri Purworejo itu sendiri, Pak? Putusan kasasinya Pak Maksum ini mestinya bukan hanya berdampak atau berpengaruh terhadap 153 orang yang sedang melakukan gugatan di Pengadilan Negeri Purworejo, tetapi akan berdampak pada ribuan orang pemilik 5.700 bidang tanah yang akan digunakan untuk dampak benar-benar. Karena secara jelas kalau kita baca di putusan Pengadilan Negeri Purworejo itu, bahwa lembaga apresial selaku tim penilai dalam proses penghitungan ganti rugi itu belum mencantumkan variabel secara lengkap, yaitu tidak menghitung kerugian yang ditanggung oleh masyarakat. Sehingga dalam hal ini lembaga apresial mengabaikan salah satu variabel yang telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012. Harapannya tentu mereka kemudian menyadari atas kekeliruan yang dilakukan, sehingga ke depan variabel-variabel itu menjadi dasar perhitungan secara lengkap, dan di situ juga ada proses yang namanya musyawarah atau negosiasi dengan para pemilik lahan, yang pada ujungnya harga yang ditentukan itu adalah harga yang disepakati kedua belah pihak. Satu sisi tidak memberatkan, tetapi satu sisi juga jangan terlalu merugikan, karena bagaimanapun ini adalah pengadaan tanah untuk benar-benar bagi kepentingan masyarakat banyak. Dan kalau kita lihat masyarakat di Kecamatan Bener juga, mereka tidak kemudian meminta yang terlalu tinggi, juga tidak minta yang aneh-aneh, juga tidak. Mereka hanya minta dihitung secara wajar, secara adil, dan pada ujungnya sekali lagi masyarakat tidak merasa dirugikan. Baik, Pak. Kalau terkait dengan tradisi hukum kan kita semuanya tahu bahwa ada sumber hukum yang namanya jurisprudensi. Dari putusan Bapak Maksum itu sendiri, mungkin tidak ketika putusan itu menjadi acuan hakim untuk memutus perkara yang sedang diajukan oleh 153 tadi itu, Pak?
Saya sepakat bahwa putusan pengadilan bisa menjadi salah satu referensi hukum yang bernama jurisprudensi, walaupun gugatan yang dilakukan 153 warga ini sedikit agak berbeda dengan Pak Masun, tetapi saya justru ingin bahwa putusan ini menjadi jurisprudensi bagi semua pihak, terutama adalah pejabat-pejabat pengadaan tanah, dalam hal melakukan penilaian atas harga tanah masyarakat tanpa melalui proses peradilan. Jadi hari ini yang baru disampaikan hasilnya itu ada 181 bidang. Padahal Bendung Bener ini memerlukan 5.700 bidang lahan yang dimiliki oleh masyarakat. Saya secara pribadi dan masyarakat juga berharap pengadilan itu adalah tempat terakhir dalam rangka mencari keadilan. Kalau bisa dimusyawarahkan dengan baik, maka mestinya tidak usah melalui proses peradilan, sehingga proses pengadaan tanah bisa berlangsung dengan cepat, masyarakat dapat menerima dengan kondusif, dan yang terakhir target pembangunan Bendung Bener ini bisa sesuai dengan schedule waktu yang telah ditentukan Bapak Presiden. Ya, baik Pak. Terkait dengan kasus yang sudah dari lama dan sampai hari ini sudah diputuskan kasasi itu sendiri, kira-kira ada tidak pelajaran yang kemudian bisa diambil kita semua, khususnya dari lingkup atau ranah pemerintah itu sendiri selama ini dalam hal pembebasan tanah di Purworejo itu seperti apa Pak? Ya, pelajaran yang paling berharga bagi kita semua adalah yang pertama, seyogyanya para pihak tidak menganggap remeh dan enteng masyarakat, walaupun itu adalah masyarakat pedesaan yang mungkin selama ini dianggap sebagai masyarakat bodoh yang tidak tahu apa-apa. Kemudian yang kedua, hikmah yang bisa diambil oleh masyarakat dengan kejadian ini adalah mereka kemudian mau belajar bahwa dalam proses-proses ini ternyata ada aturan-aturan yang mesti harus dipelajari, sehingga ketika mereka merasa ada ketidakadilan yang dirasakan, ada ruang-ruang yang disediakan oleh aturan, yang disediakan oleh hukum untuk mencari keadilan sebagaimana yang hari ini telah dilaksanakan oleh Pak Masun. Terakhir Pak, terkait dengan sisa dari perkara yang kemudian telah diajukan di pengadilan ini, apakah Bapak masih mau mengawal masyarakat? Karena tadi saya mendengar beberapa harapan dari masyarakat itu sendiri bahwa ada harapan banyak terkait dengan Bapak selalu mendampingi masyarakat. Jadi begini, yang pertama saya dilahirkan berada di area itu yang besok akan terkena dampak benar-benar. Yang kedua, saya terpilih menjadi anggota dewan juga berangkat dari dapil di mana Bendung Bener akan dibangun. Maka itu sudah menjadi kewajiban moral yang harus saya lakukan semampu saya, sebisa saya, sepanjang masyarakat masih menghendaki, masyarakat masih mempercayai, maka saya akan selalu bersama-sama dengan mereka dalam rangka satu, mencari keadilan, yang kedua juga bersama-sama ketika nanti proses Bendung Bener itu sudah mulai dibangun, mereka pun juga mendapatkan manfaat-manfaat, baik itu manfaat ekonomi maupun manfaat-manfaat yang lain dari proses terbangunnya Bendung Bener. Baik, ini mungkin yang terakhir kali yang saya tanyakan, karena tadi saya sempat melihat Bapak meneteskan air mata dan berkaca-kaca pada saat membacakan putusan ini. Sebenarnya apa yang ada di pikiran Bapak ketika putusan ini tadi dibacakan sama Bapak? Kita sama-sama tahu bahwa yang kita hadapi dalam proses persidangan terkait sengketa lahan ini adalah pihak-pihak yang dari sisi manapun sekali lagi mereka lebih segalanya daripada yang dimiliki masyarakat maupun saya secara pribadi. Bahkan kalau boleh jujur, sebetulnya sempat pesimis juga, apakah kami masih akan bisa mendapatkan keadilan, apakah kami masih akan mendapatkan putusan yang memihak kepada masyarakat, mengingat dalam tanda petik lawan kami adalah mereka-mereka yang kekuatannya jauh di atas kami. Tapi ketika hasilnya dirasakan oleh masyarakat cukup memberikan rasa keadilan, maka sekali lagi saya sangat terharu, dan ini membuktikan bahwa keadilan itu ternyata masih ada. Baik, terima kasih sekali Pak. Pemirsa sekitar Purworejo, baru saja kita lihat fenomena bahwa masyarakat
walaupun dari tataran ekonomi terendah pun masih bisa mengangkat apa itu keadilan di Purworejo itu sendiri. Mereka menunjukkan bahwa negara hukum masih bisa dilaksanakan oleh masyarakat dan semuanya. Kita doakan semoga Bapak Allah beserta masyarakat terdampak bener bendungan bener itu sendiri bisa mendapatkan putusan yang seadil-adilnya. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya Alvan Afrian seputar Purworejo melaporkan.